Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kita yang telah lalu berkaitan dengan alamat fi'il mudhari' dan alamat fi'il amr, ya. Baik. Sebelum kita lanjut, kita murajaah dulu. Silakan ditutup bukunya. Nah, kita mulai dari mana nih? Kiri atau kanan? Atau belakang? Tengah. Khair insyaallah. Kita mulai dari tengah, ya. Abu Waris, tolong sebutkan tanda-tanda fi'il mudhari'. Bisa dimasuki oleh qad. Sama dengan fi'il madhi kemarin, juga didahului oleh qad. Apa perbedaannya itu? Yang di belakang, siapa namanya? Abu siapa? Abu Hudzaifah. Antum Hudzaifah namanya? Baik. Apa perbedaannya qad yang masuk ke fi'il madhi dan qad masuk pada fi'il mudhari'? Coba Abu Fakih. Apa bedanya? Abu Zahira. Baru dicari nih Abu Zahira. Siapa namanya di belakang Abu Zahira? Siapa? Fajar. Rajab. Nah, apa bedanya? Qad bermakna banyak dan bermakna sedikit. Kalau pada fi'il madhi bermakna apa? Bermakna sungguh, dekat, ya, takrib, dekat. Nah, Abu Humairah, apa contohnya? Qad masuk pada fi'il mudhari'. Qad yanjahul mujtahidu. Itu bermakna banyak atau sedikit? Banyak. Nah, qad yanjahul mujtahidu. Tanda yang kedua, Ahmad. Tanda fi'il mudhari' yang kedua. Dukhulu jazm. Kemasukan penjazm. Apa itu jazm? Akhirnya patah. Sukun. Apa pengertiannya kemarin yang saya suruh tulis? Perubahan tertentu dengan tanda sukun dan kawan-kawannya. Apa contohnya, Abu Fadil? Lam yaktub. Baik. Tanda yang ketiga, Abu Abdul Malik. Dakhala alaihi nasbun. Masuk, bisa dimasuki oleh penasab, ya. Apa itu penasab? Aswar. Nasab. Apa itu nasab? Perubahan tertentu perubahan tertentu dengan tanda
fathah dan kawan-kawannya. Apa contohnya, Nahdi? Lan yajlisa. Iya, lan yajlisa. Tanda yang keempat, Saldi. Dakhala alaihi sin. Apa itu sin? Takrib, dekat. Bermakna dekat. Contohnya, sayadhhabu. Sudah dekat, dia akan pergi. Atau akan, bermakna akan ya. Akan pergi. Tanda yang kelima, Abu Azizah. Dakhala alaihi saufa. Apa itu saufa? Dia juga bermakna akan ya. Tapi apa perbedaannya sin dengan saufa? Ahsan. Contohnya? Saufa yajlisu. Tayyib. Tanda yang keberapa ini? Yang terakhir ya, dari fi'il mudhari'. Yang keenam, Abu Arsy. Didahului oleh huruf mudhara'ah. Apa itu huruf mudhara'ah? Apa itu dulu? Apa? Bukan yang mana? Apa yang dimaksud dengan huruf mudhara'ah? Huruf-huruf yang masuk pada fi'il mudhari'. Huruf mudhari' artinya huruf mudhari', begitu ya? Huruf mudhari'. Salah satu dari huruf mudhari' ini harus ada pada fi'il mudhari'. Nah, yang mana itu? Alif, nun, ya dan ta. Anaitu. Nah, contohnya Abu Ayyub. Nun nakra'u. Itu cocoknya dengan dhamir apa? Nahnu. Ya. Nahnu nakra'u. Kalau akra'u cocoknya dengan apa? Ana. Ana akra'u, nahnu nakra'u, huwa yakra'u, anta takra'u. Begitu ya? Ya, baik. Selesai pembahasan kita dari fi'il mudhari'. Sekarang fi'il amr ya. Ya. Antum tidak lihat anu juga live-nya? Oh ya. Oh, masih ada yang kurang jelas. Fadhal. Oh ya, lan itu kan huruf nasab ya. Artinya lan itu tidak akan. Lan yajlisa. Dia tidak akan duduk. Kalau lam artinya belum. Lam huruf jazm. Lam yajlis, belum duduk. Kalau lan tidak akan. Iya, lan tidak akan. Iya. Nanti pada pelajaran nahwu yang lebih tinggi akan dibahas apa makna lan itu. Disitulah masuk nanti pembahasannya ahlul bid'ah berkaitan dengan lan tarani. Firman Allah dalam Al-Quran, lan tarani, engkau tidak akan melihatku wahai Musa. Ya, katanya di situ menurut ahlul bid'ah asalnya lan di situ menurut bahasa Arab lit ta'bid. Lan untuk selama-lamanya. Artinya kamu tidak akan melihat saya selama-lamanya di dunia maupun di akhirat. Di situ mereka menafikan Allah dilihat pada hari kiamat. Dalilnya kata atau huruf lan ini. Begitu ya? Asalnya memang dalam bahasa Arab lan itu menunjukkan seperti itu. Ya, lan tarani, kamu tidak akan melihat saya. Asalnya seperti itu. Ya, tapi dalil yang lain dalam Al-Quran ya menunjukkan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat.
Tidak mungkin kita benturkan bahasa Arab dengan apa? Dengan dalil Al-Quran, begitu ya? Iya, maka kita ambil dalil Al-Quran. Walaupun dari sisi bahasa Arab, ya asalnya ya, asal kata lan itu memang ya tidak akan. Artinya apa? Tidak akan terjadi begitu. Nah, Allahu a'lam. Bukan al-balad itu. Al-bayyinah. Iya, fi'il mudhari. Oh iya. Asalnya sukun, lam yakun alladzina kafaru, begitu ya? Tapi ketika bertemu dua sukun, lam yakun nun sukun bertemu dengan hamzah di depannya sukun juga, hamzah wasal, maka di situ harus diharokati satu. Tidak bisa ketemu dua yang mati. Iya, tidak boleh bertemu dua sukun dalam bahasa Arab. Tidak bisa dibaca lam yakun alladzina kafaru, tidak bisa. Maka harus diharokati satu. Itu namanya hurrikat litakhallusi minal tiqa'is sakinain. Hurrikat litakhallusi minal tiqa'is sakinain. Dia diharokati, nunnya diharokati untuk berlepas dari bertemunya dua sukun. Menjadilah lam yakunil ladzina kafaru. Gitu ya. Nanti akan dibahas selanjutnya insyaallah. Apakah dia diharokati kasrah, fathah atau dhammah? Ya, rata-rata diharokati kasrah. Iya. Lanjut. Sudah ya? Tanda fi'il mudhari amr ya. Fi'il amr. Tanda fi'il amr, kata kerja perintah. 1. Abu Amalia. Menunjukkan adanya tuntutan. Apa bahasa Arabnya? Dilalatuhu ala talab. Ya, menunjukkan tuntutan. Contohnya apa? Iqra, bacalah. Yang kedua, Abu Khadri. Qabulu ya il mukhatabah. Dia bisa menerima ya al mukhatabah. Apa itu ya al mukhatabah? Mu'annas. Apa contohnya? Ijlisi. Memang kalau tamatan pondok ya. Tamatan pondok atau menamatkan diri. Baik, Taufan, Ahmad Taufan ya. Yang ketiga. Anda hadir. Abu Azril. Dukhulu nun taukid. Dia bisa dimasuki oleh nun taukid. Apa itu nun taukid? Nun penguat. Nun taukid ada berapa? Bagus. Abu Man. Abu Nafisah. Waduh. Abu Pak Haji. Satu Saqilah dan Khafifah. Saqilah artinya apa? Berat. Khafifah artinya ringan. Contohnya? Uktubanna untuk Saqilah ya. Untuk Khafifah uktuban. Itu saja bedanya. Nunnya tasydid dengan nunnya sukun. Baik, selesai ya. Terlalu lama murajaahnya. Berikutnya kita masuk pada tanda apa lagi? Tanda isim selesai, tanda fi'il dengan 3 bentuk fi'il selesai. Tanda apa lagi? Tanda huruf.
alamatul harfi. Alamatul harfi. Nah, perhatikan sini beda ya. Kalau kemarin isim alamatul ismi. Kalau fi'il alamatul fi'li. Ya, alamatu fi'lil madhi, alamat fi'lil mudhari. Kenapa ini beda? Alamatul harfi, tidak panjang mimnya. Muannas sama semua muannas. Alamatu dengan alamatu. Baik. Perhatikan ya. Alamatu ini mufrad, bentuk tunggal. Kalau alamat itu bentuk apa? Jamak. Nanti akan datang pembahasan kita jamak muannas salim namanya ya. Artinya apa? Kalau huruf itu hanya satu tandanya. Kalau yang lain kemarin banyak tandanya, makanya menggunakan kata jamak. Kalau huruf cuma satu tandanya. Iya. Bahkan sebagian ulama nahwu mengatakan adamul alamah, tidak punya tanda. Iya. Tapi iya. Kalau dikatakan tidak punya tanda, sesuatu itu dikatakan ada ketika ada tandanya. Begitu ya? Iya. Ada cirinya sehingga diketahui keberadaannya, kan begitu? Iya. Oleh karena itu tidak bisa tidak, harus ada tandanya. Iya. Maka tandanya hanya satu. Apa itu? Ya, cuma satu saja tandanya. Bisa dibaca? Mungkin ada yang bilang satu ji tapi dia panjangnya. Baik. Inilah tanda huruf. Saya bacakan ya. Antum lihat baik-baik. Alamatul harfi ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Bisa? Ayo semua. Alamatul harfi ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Alamatul harfi ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Ada yang bisa baca? Ayo, unjuk tangan, tidak usah unjuk gigi. Ya, Abu Rafa, fadal. Oh, tidak dapat bagian tadi Abu Rafa memang. Fadal. Masya Allah. Ya, siapa? Yang lain lagi? Ahmad. Mala. Baik, apa artinya khol? Alamatul harfi, tanda huruf itu adalah mala. Apa artinya ma? Apa? La tidak. Yasluhu cocok atau tidak mungkin. Ma'ahu bersamanya. Dalil tanda isim, wala dan tidak bisa masuk pula tanda apa? Tidak cocok pula bersamanya tanda fi'il.
ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Apa saja yang tidak cocok bersamanya, yakni tidak bisa masuk padanya tanda-tanda isim ataupun tanda fi'il, itulah huruf. Kemarin tanda isim sudah jelas, tanda fi'il juga sudah jelas, ya. Yang tidak bisa masuk padanya tanda isim maupun tanda fi'il, maka itulah huruf. Baik, lihat contohnya sini, ikhwan. Iya, lihat contoh daripada al-harfu, huruf. Kita ambil satu huruf ya. Tapi huruf yang dimaksud di sini adalah huruf ma'ani, bukan mabani ya. Huruf yang memiliki makna. Iya, bukan huruf yang tidak ada maknanya. Paham? Iya. Apa contohnya huruf ma'ani? Ala. Apa artinya ala? Di atas. Coba kita masukkan tanda isim. Apa tanda isim? Contohnya kemasukan alif lam. Ya. Menjadi al-ala. Oh, tidak bisa. Ya. Coba masukkan tanda fi'il. Qad ala. Iya. Apa artinya qad ala? Sungguh atas. Tidak bisa. Berarti ala ini adalah huruf. Jelas ya? Iya. Bukan isim, bukan fi'il. Baik, cuma itu saja untuk tanda huruf. Jelas ya? Baik, sekarang kita lanjut. Perhatikan di sini. Ini pembahasan kita kemarin berkaitan dengan isim, fi'il, huruf. Itu semuanya berkaitan dengan pembahasan apa? Kalam atau kalimah? Kalam atau kalimah? Kalam? Kalimah, kata. Iya, berkaitan dengan kata ya. Kata terbagi 3 kan? Iya, isim, fi'il dan huruf. Tapi huruf yang punya makna, huruf ma'ani. Naam, huruf ma'ani. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan al-kalam. Ya. Kalimah sudah selesai. Kita tinggalkan dulu, tapi jangan dilupakan. Ya. Sekarang kita masuk pada al-kalam. Apa itu artinya al-kalam? Apa lagi artinya al-kalam? Kata atau kalimat? Kalimat. Kalau al-kalimah? Kalau kata bahasa Arabnya apa? Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan al-kalam. Saya tulis ini ya. Al-kalamu. Apa itu al-kalam? Ya, kalau bahasa kita kalimat. Al-kalamu lughatan. Lughatan artinya apa? Secara bahasa. Ya, al-kalam secara bahasa adalah nutqun mufhim. Nutqun mufhim. Bisa? Apa artinya nutqun mufhim? Nutqun artinya ucapan yang keluar dari lisan. Kemudian apa? Mufhim
difahami. Berarti al-kalam, kalimat dalam bahasa Arab itu maknanya adalah suatu ucapan yang bisa difahami. Itu dalam bahasa Arab. Bukan dalam istilah nahwu. Tapi ini dalam makna bahasa Arab. Nutqun mufhim. Ucapan yang bisa difahami. Jadi semua ucapan yang bisa difahami dalam bahasa Arab itu adalah apa? Kalam, kalimat. Iya. Tergantung siapa yang pahami. Kalau orang Arab difahami oleh orang Arab, berarti dia adalah kalam orang Arab. Kalau bisa difahami oleh orang Inggris, berarti dia kalamnya orang Inggris. Kalau bisa difahami orang Indonesia, kalamnya orang Indonesia. Bisa difahami orang Mandar, oh itu kalamnya orang Mandar. Kan begitu ya? Nah, itu secara bahasa. Tapi kalau dalam istilah ilmu nahwu tidak. Tidak seperti itu. Iya. Apa makna kalam dalam istilah ilmu nahwu? Iya. Wastilahan atau al-kalamu al-kalamu istilahan. Kalam menurut istilah. Istilah siapa ini? Ahli nahwu. Ingat ya? Ya. Kalau dikatakan, kalau ada kalimat istilahan berarti tergantung cabang ilmu itu. Istilahnya yang membahas cabang ilmu itu. Misalnya dalam ilmu akidah, ya, al-qadar misalnya, takdir, al-qadar istilahan, takdir menurut istilah. Istilah siapa itu? Ya, bukan istilah kita, istilahnya ahli akidah, begitu ya? Ya, dalam masalah fikih misalnya, ya, dikatakan at-tayammum lughatan, tayammum dalam bahasa itu maksudnya bahasa Arab secara umum. Tapi kalau tayammum, ya, istilahan secara istilahnya siapa? Istilahnya ahli fikih. Paham? Nah, begitu juga kita belajar nahwu, ya. Maka kalam secara istilahnya siapa? Ahli nahwu. Jadi antum bedakan nanti. Ya, seperti itu istilahnya. Al-kalam istilahan huwa lafzun murakkabun mufidun bil wad'i. Lafzun murakkabun mufidun bil wad'i. Itulah kalam menurut ahli nahwu. Apa artinya? Lafzun. Apa artinya lafzun? Lafaz. Ya, kemarin kita sudah tahu apa makna lafaz. Ini sama dengan apa kemarin? Kalimah, ya kan? Al-kalimatu hiya, kalimah itu adalah lafzun mufradun lahu makna, ya kan? Suatu lafaz tunggal memiliki makna. Kalau kalam itu juga lafaz, berarti sama-sama harus dilafazkan. Iya. Apa itu lafaz? Suara yang dikeluarkan tercakup padanya beberapa huruf hijaiyah. Nah, itu lafaz. Sudah berlalu ini. Iya. Lafzun harus dilafazkan. Murakkabun, apa artinya murakkab? Ya, tersusun dua kata atau lebih, atau terdiri dari dua kata atau lebih. Mufid berfaedah.
bil wada' sesuai apa ini? Peletakan orang Arab. Perhatikan makna daripada lafaz di sini. Apa? Kalam. Menurut orang ahli nahwu, lafaz itu al-kalam itu adalah suatu lafaz murakkab, harus tersusun dua kata atau lebih. Ini perbedaannya dengan apa kemarin? Perbedaannya dengan kalimah, kata. Kalau kata mufrad, tunggal. Iya. Kalau kalam harus murakkab, tersusun dari dua kata atau lebih. Harus berfaedah. Harus berfaedah, kemudian harus sesuai peletakan orang Arab. Makanya menurut ahli nahwu, bahasa Indonesia itu bukan kalam. Apalagi bahasa Bugis bukan kalam. Iya, khusus yang sesuai peletakan orang Arab saja. Makanya bahasa Bugis tidak bisa di-i'rab oleh orang Arab, karena menurut mereka itu bukan kalam. Iya, terlalu egois ya. Hanya bahasa Arab saja yang sesuai yang merupakan kalam menurut mereka. Naam. Baik, sekarang kita bahas satu-satu. Al-lafzu, lafaz. Kita bahas satu-satu ini. Kalam harus dilafazkan ya. Harus lafzun, terlafazkan. Ya. Kemarin sudah kita sebutkan definisi lafzun ya. Suara yang tercakup padanya beberapa huruf hijaiyah, itulah lafaz. Naam. Apa lawannya lafaz kemarin? Isyarat. Ya, isyarat menurut ahli nahwu itu bukan kalam. Makanya isyarat kalau orang nunjuk begini saja itu tidak bisa di-i'rab. Begitu ya. Jadi lawannya apa? Isyarah. Baik, yang kedua, murakkabun. Apa artinya murakkab? Iya. Huwa ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar. Bisa ditulis? Murakkab itu adalah sesuatu yang terdiri dari dua kata atau lebih. Sesuatu yang terdiri dari dua kata atau lebih. Naam. Apa lawannya murakkab? Mufrad, tunggal ya. Tunggal. Sudah murakkab. Sekarang mufid ya. Mufidun, berfaedah. Apa definisi mufid? Huwa ayyahsuna sukutul mutakallimi alaih. Mufid, berfaedah itu adalah ketika diamnya si pembicara, sudah baik, sudah dianggap baik gitu ya. Ketika diamnya si pembicara itu sudah dianggap baik, berarti itu kalimatnya sudah berfaedah. Ya, lawannya ghairu mufid. Suatu pembicaraan yang tidak ada faedahnya. Nah, ghairu mufid. Coba perhatikan sini, ikhwan. Saya berikan contoh untuk kalam. Naam.
Apa bacanya ini? Idza jaa Muhammadun. Apa artinya? Jika Muhammad sudah datang. Perhatikan sini. Idza jaa Muhammadun. Ini terlafadzkan? Terlafadzkan. Iya, terpenuhi syarat yang pertama. Murakkab tersusun dari 2 kata atau lebih. Iya. Bahkan ini ada 3 kata. Sekarang apakah dia mufid? Berfaedah? Tidak. Ya, terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan berfaedah, ada yang mengatakan tidak. Apa definisi berfaedah tadi? Ketika diamnya si pembicara sudah dianggap baik. Sekarang saya katakan, idza jaa Muhammad, ketika Muhammad sudah datang, sudah baik? Belum. Apa tandanya belum baik? Karena si pendengar masih menunggu kalimat berikutnya. Faham? Berarti ini belum sempurna ini. Berarti ini tidak mufid. Ya. Nah, nanti kita lanjutkan. Idza jaa Muhammadun, zahaba Aliyun. Kalau Muhammad datang, Ali pergi. Iya. Jangan tanyakan lagi kenapa. Yang jelas, ini sudah dianggap apa? Berfaedah. Ketika saya diam di sini, antum sudah merasa cukup? Merasa cukup ya? Idza jaa Muhammad, ketika Muhammad datang, zahaba Ali. Ali pergi. Sudah cukup. Bisa dipahami? Iya. Jadi disinilah ikhwan dikatakan ini sudah terpenuhi lafdzun murakkabun mufidun. Iya. Sudah siap-siap Pak Herul ini? Baik. Satu lagi, bil wada'. Bil wada'. Apa artinya bil wada'? Sesuai dengan peletakan orang Arab. Artinya sesuai dengan bahasa Arab. Iya, sesuai dengan bahasa Arab. Hanya bil wada' ini ada 2 macamnya. Biwad'il Arab, harus sesuai dengan bahasa Arab. Susunan yang diletakkan oleh orang Arab harus sesuai dengan biwad'il Arab. Lawannya biwad'i al-ajam. Al-ajam, apa artinya ajam? Selain orang Arab. Jadi semua bahasa selain bahasa Arab itu menurut ahli nahwu bukan kalam. Antum bicara panjang lebar apapun bukan kalam menurut ahli nahwu. Kalau dia bukan bahasa Arab. Baik. Bil wada' yang kedua maknanya adalah bil qasdi. Bil qasdi. Apa artinya bil qasdi? Sesuai dengan sesuatu yang dimaksudkan. Ketika dia bicara panjang lebar, dia maksudkan ucapan itu. Iya. Keluar daripadanya sesuatu yang tidak dimaksudkan, seperti ucapannya orang gila. Orang gila bicara dia maksudkan atau tidak? Tidak. Orang mabuk, iya. Iya. Orang ngelantur ke sana kemari, orang tidur ngigau, itu tidak dimaksudkan. Berarti itu bukan bil wada' namanya. Jadi lawannya di sini al-majnun. Apa artinya al-majnun? Orang gila. Tapi gila orang Arab itu ada 2. Kalau majnun itu gilanya karena kemasukan jin. Ini majnun berasal dari kata jin, ya. Iya. Ada juga gila karena sarafnya yang rusak. Itu lain dalam bahasa Arabnya. Nah, majnun apa lagi? Sakran. Sakran orang mabuk. Mabuk. Iya. An-naim, orang yang tidur, yang ngigau ya. Orang ngigau. Nah, itu semua tidak dianggap kalam menurut orang Arab. Silakan.
Baik, pasal. Sudah ya? Sampai sini ikhwan, selesai pembahasan kita dari al-kalam. Nah, dan di sini pula selesai pula pembahasan kita berkaitan dengan apa? Definisi ilmu nahwu. Apa kemarin ilmu nahwu? Ilmu nahwi huwa kalimatun dallat. Ilmu nahwi huwa ilmun biqawaida yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimati. Sudah kalimat? Fil kalami. Sudah kalam? Sudah semua. Antum sudah kantongi semua. Iya. Sisa PR. Gimana? Dikasih PR atau tidak? Baik. Sekarang saya kasih PR ya. Wajibul manzili. Wajib bekerja di rumah, bukan di masjid. Wajibul manzili, wajib dikerja di rumah, PR. Ya, 3 nomor saja.
Bedakan antara isim, fiil dan huruf dari kalimat berikut ini. Jadi nanti antum pisah-pisah ya. Hal itu isim atau huruf, apa tandanya? Iya. Kurang keterangannya, nanti antum tambah sendiri dan sebutkan tandanya. Iya. Jaza'u isim, fiil atau huruf? Kalau antum bilang huruf, apa tandanya? Ya. Al-ihsan. Kalau antum bilang fiil, ya, apa tandanya? Gitu ya? Nah, kalau dia fiil, fiil madhi, fiil mudhari atau fiil amr? Antum sebutkan fiil amr, tandanya ini. Gitu ya? Hah? 3. Tandanya berapa tanda antum dapatkan? Ya, sebutkan. Ya. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Apa artinya? Apakah ada balasan suatu kebaikan kecuali kebaikan pula? Man yazra' yahsud. Artinya apa? Siapa yang menanam, dia yang akan panen. Iya. Kun aliman au muta'alliman au mu'inan au muhibban wala takun khamisan. Jadilah engkau seorang yang alim, orang yang berilmu, atau orang yang belajar ilmu, atau yang membantu para penuntut ilmu, au muhibban, atau orang yang mencintai ilmu, wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Ya. Baik. Tugasnya ditulis pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab ya? Ya. Belajar nulis pakai bahasa Arab. Jadi mungkin nanti hal misalnya. Hal tulis fi'lun. Ya. Kemudian kasih garis, tandanya apa? Dakhala alaihi, gitu ya. Gimana bersih? Baik, kita cukupkan ikhwan, hampir jam 7. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.